seiring sejalan dengan kita para PPAT sudah sangat akrab sekali dengan pengurus pusat IPAT, dan alhamdulillah hari ini terdaftar 1.500 kurang lebih para peserta yang mengikuti webinar sistem baru pengecekan sertifikat secara online. Dan Ibu Tenri Abeng juga hadir bersama-sama dengan kita belum lewat sebulan yang lalu ketika kita bikin kegiatan di Hotel Kartika Chandra. Itu diikuti kurang lebih 1.700 orang anggota. Ada yang hadir secara langsung dan ada juga yang mengikuti secara online ya. Jadi hari ini sudah disampaikan di awal oleh Pak Suyus, kemudian juga dari Pusdatin, dan hari ini kita ingin mendengarkan kawan-kawan seluruh Indonesia hal-hal yang tentunya ingin Ibu sampaikan, terutama tadi yang sudah diawali oleh Ketua Umum tentang pengecekan sertifikat dengan wilayah kerja yang berbeda, dan juga mungkin ada hal-hal lain yang ditunggu oleh kawan-kawan. Silakan Ibu Andi Abeng, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang mendadak kepada saya. Saya nggak siap. Terima kasih yang saya hormati Pak Dirjen, belum masih bergabung, Pak Kapus, Pak Direktur, dan Pak Ketua Umum beserta jajaran PPIPAT yang saya cintai, saya banggakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya juga nggak tahu harus menyampaikan apa. Yang jelas, tadi saya hanya mengikuti pembukaan Pak Dirjen. Kemudian mungkin hanya sekitar 2-3 menit saya ikuti pengarahan dari Pak Kapus. Setelah itu saya pimpin rapat. Jadi saya tidak mengikuti jalannya acara ini. Tiba-tiba saya di WA oleh untuk memberikan menyapa semua teman-teman. Jadi saya sapa semua peserta webinar yang ada di dalam Zoom meeting ini. Semoga semuanya sehat, semangat, bahagia, dan jangan lupa pengecekannya dituntaskan supaya tidak menjadi jadi tugas saya untuk menyapa saya sudah laksanakan. Pak Ketum dan teman-teman semua, kita harusnya sekarang ini merasa berbahagia ya, karena kita sekarang sudah komunikasinya juga sudah lancar, semua persoalan bisa kita bahas, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan kalau kita saling berkoordinasi ya. Pola-pola koordinasi seperti ini. Dan saya juga sangat berbangga karena teman-teman IPAT, PPIPAT rapat di Pusdatin. Saya lihat ini ruangannya tempatnya Nah, jadi ini juga suatu bukti kolaborasi yang sangat baik antara mudah-mudahan hanya baik lagi pelayanan pertamahan di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen betapa pentingnya kita semua aware kepada data. Ya, saya sebenarnya nggak siap dengan bahannya, jadi saya bicara aja apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Saya harapkan seluruh PPAT yang hadir dan seluruh PPAT yang tidak hadir pun tolong disampaikan bahwa sudah saatnya kita aware terhadap data. Ya, data kita itulah nanti yang akan menyelamatkan kita, karena ke depan kita hanya berpegang pada data digital. Jadi terkait dengan pengecekan, karena ada perubahan, ya saya juga harus introspeksi diri, kami harus introspeksi diri ya, mengucapkan permohonan maaf atas kejadian bulan lalu. Tapi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, nggak usah ungkit-ungkit lagi, nggak usah ungkit-ungkit lagi apa yang sudah terjadi kemarin, tapi jujurnya kita harus lebih meningkatkan lagi kinerja kita ya. Dan teman-teman semua dalam rangka proses pengecekan dan SKPD itu kalau ada kendala
Pusdatin juga semuanya sudah sangat terbuka untuk membantu mencarikan solusi apabila ada persoalan di kantor pertanahan atau di server di BPAT yang bersangkutan. Dan kami juga di Direktorat Pendaftaran Tanah, saya, Mas Tommy dan kawan-kawan juga selalu terbuka untuk membantu teman-teman BPAT dalam layanan pengecekan dan SKPT yang kalau dibilang baru berubah ya, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak perubahannya. Ya, ada pengecekan di 2 kali ya, dilaksanakan 2 kali pengecekan. Yang ingin saya sampaikan di sini juga adalah teman-teman PPAT setelah mendapatkan hasil pengecekan, tolong dibaca baik-baik apa bunyi dari form pengecekan ya, karena pengecekan kita kali ini sekarang ini adalah menyajikan apapun yang ada di dalam tanah dan peta pendaftaran kita, tidak lagi ada yang ada yang terhambat. Misalnya tadi terjelaskan ya dengan Pak Kapus, kita sudah tidak ada lagi cek spasial, misalnya edit data spasial. Artinya apa? Itu semua akan disajikan di dalam dokumen pengecekan. Kalau dia belum terpetakan, nanti akan disampaikan, kalimatnya saya nggak begitu hafal tepat, tapi intinya adalah kalau dia belum dilakukan plotting, maka yang bersangkutan harus datang ke kantor pertanahan untuk memastikan letak bidang tanahnya dalam peta pendaftaran. Nah, itu semua sebenarnya diambil langkah untuk percepatan dalam proses layanan pengecekan, jadi tidak ada terhambat. Tetapi teman-teman harus lebih peka lagi, lebih aware lagi, baca baik-baik apa yang disajikan dalam dokumen pengecekan tersebut. Jadi jangan sampai di kemudian hari karena ada keteledoran mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi itu pesan saya, sangat harus membaca dengan baik dokumen pengecekan yang hasil pengecekan ya. Kemudian juga mengenai SKPT, keluhan yang terbanyak dari permohonan SKPT adalah salah melakukan entry. Jadi ini juga teman-teman dari PPAT tolong kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengentrian itu juga dikurangi sehingga bisa lebih memperlancar. Juga terkait dengan kemarin keluhan-keluhan dari SKPT adalah deadline ya, deadline untuk lelang itu ternyata sangat mepet dengan permohonan SKPT. Jadi kami sudah koordinasikan dengan DJKN, kalau mengajukan permohonan lelang itu SKPT untuk lelang itu harus 1 bulan sebelumnya paling tidak, sehingga bisa lebih menjaga tidak ada batal SKPT atau batal lelang ya untuk SKPT. Kemudian apalagi ya, Pak Ketum, tadi yang disampaikan Pak Ketum saya sempat dengar, karena saya baru selesai sholat saya dengar disampaikan Pak Ketum hasil koordinasi kita tadi. Memang di pasal di Permen 37 itu ada di pasal 4. Pasal apa tadi Pak? Pasal 4 ya Pak? Ya, ayat 2 Bu. Ya. 4 itu. Jadi teman-teman ini mungkin kami akan cek dengan Pusdatin. Memang untuk 3 layanan, yaitu pembagian hak bersama atau pembagian hak bersama, akte inbreng, sama satu lagi akte tukar-tukar. Tukar-tukar itu kita akan buka. Jadi secara aturan dia dimungkinkan, ya, memang masuk akal. Misalnya saya mau bertukar dengan Pak Ketum, bidang tanah saya di wilayah kerjanya Bu siapa di sini, Boti, sementara wilayah tanahnya Pak Ketum di wilayah kerja di luar Boti. Boti mengajukan permohonan pengecekan untuk 2 wilayah ini diperbolehkan. Itu Pak Ketum ya, tapi nanti yang khusus untuk 3 layanan tadi, 3 akte tadi ya, bukan berlaku umum ya. Seperti biasa, karena di pasal 1 di ayat 1-nya wilayah kerja PPAT sudah disampaikan di situ ya. Jadi ini sepertinya cuma hanya masalah nanti kami akan bernota dinas ke Pusdatin untuk untuk membuka untuk 3 layanan tersebut, 3 akte tersebut ya Pak Ketum. Ya benar. Ada masalah itu. Terus kemudian apalagi Pak Ketum yang mau kita tadi juga saya
masalah surat permintaan ya. Tadi ya Pak Solan saya sempat dengar ada dari PPAT mana tadi bertanya Pasuruan ya. Jadi tentang surat pernyataan. Surat pernyataan itu sudah kami samakan se-Indonesia ya untuk formnya. Jadi kalau masih ada yang tidak sama sesuai dengan yang kami sudah share ke teman-teman kata, disampaikan saja sama katanya atau boleh disampaikan ke kami ya. Jadi nanti katanya kota apa kabupaten tadi Pak? Pasuruan Bu. Kota atau kabupaten? Kabupaten Pasuruan. Pasuruan. Oke, jadi nanti bolehlah teman-teman dari PPAT Kabupaten Pasuruan untuk pernyataan PPAT itu membuat pernyataan apa yang diunggah itu benar sesuai dengan apa yang diunggah ya. Tetapi kalau untuk kesesuaian bahwa ini produk ini sertifikat asli yang diunggah itu adalah asli benar yang dimiliki oleh pemegang hak itu yang membuat pernyataan kan pemegang hak ya Pak Ketum ya seharusnya udah nggak terjadi lagi ya yang hal seperti di Pasuruan ini ya. Oke, ini menjadi catatan kami bahwa masih ada kata yang belum paham atau mungkin ini terjadi sebelum kami koordinasikan dengan kakak bulan lalu ya. Mungkin itu masa lalu yang tadi disebut Pak Ketut, tidak usah kita ukit-ukit lagi karena kedepannya kita sudah baik ya gitu ya. Saya pikir itu Pak Ketut mungkin saya kasih kesempatan teman-teman aja kalau mau bertanya masih ada kendala ya, karena saya pikir semua sudah disampaikan oleh Pak Ketut. Terus kemudian tadi diarahkan oleh Pak Dirjen ya. Saya juga udah bicara waktu di mana tadi? Saya di Kartika Chandra. Saya posisinya bukan di KC ya. Sudah cukup banyak. Nah, cuma yang saya ingin input aja dari teman-teman, apa sih yang masih menjadi kendala? Ya, dan saya juga kayaknya HP saya juga nomornya sudah diketahui banyak orang dan banyak sekali yang minta bantuan karena adanya proses ternyata di kata itu memang antriannya cukup panjang. Nah, mudah-mudahan dalam 2 minggu terakhir kita sudah lakukan teman-teman kata itu sudah kami kami direction ya, kami arahkan itu untuk dilakukan lembur di hari Sabtu Minggu. Bayangkan itu ya, seluruh Indonesia 2 minggu kemarin itu lembur hanya untuk pengecekan. Biasanya lemburnya untuk PTSL, ini pengecekan. Jadi dan hasilnya juga luar biasa. Keluhan di DKI sudah ya Boti ya, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti di awal-awal. Dan saya lihat sepertinya sekarang keluhan itu masih ada, hanya yang tersisa yang memang sulit karena harus ke lapangan, karena harus plottingnya belum pas, karena dia belum menggunakan yang sebelumnya tadi disampaikan oleh Pak Ketut bahwa sudah tidak ada lagi edit bersih. Nah, seperti itu mungkin Pak Ketum, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan. Kalaupun masih ada, boleh disampaikan saja ke kami, boleh melalui staf saya maupun stafnya Pak Ketut apa kendalanya. Kalau merupakan kesalahan dari teman-teman kantor pertanahan, kami akan luruskan, kami akan coba lakukan pengecekan terhadap kinerja mereka. Kemudian juga kita akan kasihkan pengarahan kepada teman-teman di kantor. Dan saya pikir semuanya sudah aware kok, teman-teman kantor pertanahan itu sudah sangat welcome. Dan sekarang tinggal mengejar teman-teman PPAT yang mengajukan permohonan dan sudah diperiksa untuk diperbaiki. Nah, itu disegerakan. Kalau sudah diperbaiki teman-teman kata masih lama atau masih terjadi persoalan, nah itu boleh disampaikan ke kami. Saya pikir itu ya Pak Ketum. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan Pak Ketum untuk menyampaikan salam dari sesuatu. Bu Direktur, terima kasih sudah berkenan lagi menyapa teman-teman PPAT seluruh Indonesia. Ya, bagaimanapun juga memang Ibu adalah menjadi apa ya? Jadi bola ya dari seluruh PPAT ya. Nah, itu kan Pak Ketum aja. Nah, karena di Banten ya Pak. Dalam sejarahnya memang belum pernah ada direktur seramah, sepeduli Ibu Direktur ya. Ya, luar biasa. Bukannya saya galak ya Pak?
keinginan dari Ibu itu enggak. Kalau kita melihatnya mah justru karena sayang ya. Kayaknya PPAT Banten semua tidak sepakat apa Pak. Di sini. Ya. Kemudian terima kasih juga Bu Direktur, kata saya nomor 3 se-Indonesia, saya lihat rankingnya kemarin. Iya, kita nomor 1 Pak. Iya. Kita nomor 1 dia. Iya. Iya, ya, nomor 3 kita ya. Nah, kita itu barangkali mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin ngomong Pak. Baik, ya. Ya, kalau Ibu Direktur berkenan, mungkin 1 orang saja. Kalau masih ada waktu untuk bertanya, silakan di raise hand. Yang cepat yang dapat, ayo. Yang jauh mari merapat. Kayaknya nggak ada Pak, semua sudah jelas. 1 orang, tinggal 5 menit soalnya. Ya, soalnya waktunya hanya tinggal 5 menit. Tanya apa udah jelas tuh? Baik, saya hitung sampai 3. Udah jelas semua kayaknya Pak. Ada satu orang Bu, ada Ibu Mirna, silakan. Cepat saja, singkat ya. Silakan Bu, dibuka ya mic-nya. Ibu Minarni, di mana ini PPAT-nya? Silakan Bu. Selamat siang, Pak. Saya Minarni Tan, PPAT dari Kotanya. Yang ingin saya tanyakan Pak, validasi kan tadi kan dijelaskan bisa dilakukan tanpa PPAT ke kantor pertanahan. Apakah artinya validasi dapat dilakukan tanpa membawa asli sertifikat ke sana dan bagaimana caranya? Kemudian pertanyaan kedua, teknis validasi itu bagaimana? Apakah setiap cek sertifikat dilakukan validasi? Misalnya sudah validasi seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, kemudian ada transaksi lagi, apakah mesti validasi pula? Ketika ini biasanya validasi ada stempel di buku sertifikat. Nah sekarang kan tidak ada stempel lagi, jadi kita tidak tahu apakah itu mesti lagi dibawa ke BPN untuk validasi pula, dan kalau tidak ada stempel tidak mungkin akan terjadi berulang kali validasinya Bu. Baik. Ya, terima kasih Bu Minarni. Ya. Jadi kalau dulu pengecekan sertifikat itu secara offline ya langsung, buku tanahnya itu ditulis dan dikasih cap. Nah sekarang sudah sistemnya digitalisasi gitu ya. Apakah validasi ini benar-benar meyakinkan bagi Ibu Minarni atau tidak gitu ya? Silakan Ibu Direktur bisa menangkap pertanyaannya Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Minarni. Tadi dari dari PPAT mana? Wilayah Medan Bu. Dari Medan. Medan Bu, dari Medan. Medan ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Minarni. Pertama, kalau validasi itu tidak memerlukan penelitian ke lapangan, itu memang tidak perlu ke kantor Bu, maka kami bisa lakukan tetapi kalau memerlukan cek lapangan, tentunya kita juga harus ditunjukkan di mana posisinya, karena kita mungkin dia masuk kategori KWP jadi belum bisa terpetakan. Terus kemudian kalau validasi sudah dilakukan, terus apakah harus validasi lagi? Harusnya tidak. Harusnya setelah dinyatakan valid itu sudah tidak perlu lagi karena dia sudah masuk ke dalam database valid ya. Tapi memang Bu, kenyataannya setelah tahun mungkin 2020 ya Bu ya, sejak 2020 ini harusnya kita satu kali dilakukan validasi itu sudah mengecek semuanya. Nah, tapi kenyataannya mungkin Ibu masih merasakan harus validasi ulang ya, karena tidak ada bukti di validasi ya. Sebenarnya kalau sudah berjalannya proses proses permohonan itu pasti sudah melewati validasi Bu. Jadi misalnya Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan permohonan hak tanggungan, gitu ya, kan sebelumnya pasti sudah divalidasi. Nah sekarang Ibu mau royal, tapi teman-teman kakak minta divalidasi lagi, gitu ya? Iya Bu, betul. Harusnya sudah tidak, tetapi mungkin ada yang kurang diyakini oleh kantor pertanahan Bu, tapi ini
bukan kasus umum, mungkin ada yang perlu diyakini lagi oleh kantor pertanahan terkait dengan sekarang kami dari Jakarta ini memang meminta untuk validasinya secara akurat, termasuk yang pengecekan sekarang semuanya kita cek kan ya. Nah, validasi akurat ini tentunya teman-teman kantor harus berhati-hati. Kalau ada yang ragu-raguan, mendingan dicek ulang daripada nanti menjadi temuan oleh kami di pusat gitu Bu. Loh ini kok belum divalidasi akurasinya tapi sudah dilakukan proses. Mungkin seperti itu Bu. Tapi ini tidak semua. Harusnya kalau sudah dilakukan validasi sudah running well untuk tidak dilakukan validasi lagi. Itu Bu Minarni. Nanti kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, Ibu boleh koordinasi dengan kantor ya, dengan kantor pertanahan ya. Kantor pertanahan Kota Medan itu kepala kantornya sangat welcome lah, sangat baik ya. Baik, saya kira cukup ya Ibu, karena waktu juga yang membatasi. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Ibu Direktur, Ibu Andi Abeng yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita. Dan karena keterbatasan waktu, tentunya kami mohon maaf jika ada salah dan janggal, serta kami selalu mendoakan Ibu Andi Abeng sehat, bugar, ya sukses selalu, dan juga kepada Kementerian APR BPN dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Dan di akhir acara ini sebagai tanda kasih dari PP